Munculnya pandemi COVID-19 di Wuhan, China telah menyebar hingga ke perbatasan paling timur Indonesia, yakni perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Di Papua dan Papua Nugini, kasus terkonfirmasi COVID-19 berdampak pada penutupan wilayah perbatasan kedua negara sejak 30 Januari 2020 oleh Badan Imigrasi dan Kewarganegaraan Papua Nugini, Kantor Imigrasi Indonesia di pos perbatasan utara di Kota Jayapura, dan pos lintas batas selatan di Kabupaten Merauke. Keterbatasan akses lintas batas akibat wabah COVID-19 tentu menjadi beban bagi warga perbatasan kedua negara. Pasar perbatasan yang sebelumnya ramai terpaksa ditutup sementara untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sebelum merebaknya COVID-19 di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini, pasar perbatasan membantu perekonomian warga, khususnya warga Papua Nugini yang berbelanja bahan kebutuhan pokok di pasar perbatasan Papua karena harga yang lebih murah. Keamanan ekonomi dan masyarakat di wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini terancam oleh pandemi COVID-19. Masyarakat, khususnya masyarakat tradisional, yang setiap hari melintasi perbatasan untuk berdagang atau mendapatkan kebutuhan dari negara tetangga, terkena dampak penutupan akses lintas batas pada Januari 2020 dan pasar perbatasan pada Maret 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. COVID-19 tahun ini memiliki konsekuensi ekonomi jangka pendek bagi mereka yang tinggal di perbatasan, seperti penurunan pendapatan atau mungkin hilangnya pendapatan karena penutupan akses lintas batas, prospek hutang, dan pengangguran mungkin muncul karena penurunan pendapatan. Kemiskinan di wilayah perbatasan antara Rhode Island dan Papua Nugini dapat terjadi jika tidak ada solusi. Pemerintah kedua negara harus mengambil upaya terfokus. Strategi yang digunakan harus disinkronkan dan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengumpulan dan analisis data. Karena potensi ketegangan pada komunitas tradisional, pemerintah kedua negara harus berhati-hati ketika bereaksi terhadap resiko keamanan ekonomi dengan mengambil strategi keamanan. Pemerintah disarankan untuk lebih memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya dengan mengembangkan minyak vanili dan kayu putih di sepanjang perbatasan, dan melakukan promosi produk dan bahkan kerajinan budaya di ranah internet sebagai prioritas pemerintah untuk menyediakan lebih banyak uang bagi penduduk perbatasan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan harus berkelanjutan. Rekomendasi tersebut dapat ditinjau oleh pemerintah dalam pertemuan bilateral kedua negara, yaitu Joint Border Committee and Border Liaison Meeting.